Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Ghafur dari Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Probolinggo. Di sini saya akan menyampaikan sekaligus mempresentasikan tugas UAS sejarah pendidikan agama Islam. Baik, pendidikan merupakan sebuah proses yang sangat penting dalam hidup, di mana ilmu pengetahuan ini didapat dari lembaga formal maupun informal untuk menjadi manusia yang berkualitas dan berakhlak. Dinasti Abbasiyah berkuasa dalam rentang 132 Hijriah sampai 633 Hijriah. Zaman pemerintahan Dinasti Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan dan kejayaan. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh terkuat dan dicinta ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan kekuasaan politik dan agama. Di sisi lain, pada masa ini makmuran mencapai pada puncak pula banyak umat Islam melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan sehingga berhasil menyiapkan landasan perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan Islam. Sementara bidang pendidikan mendapatkan perhatian yang sangat besar karena sebanyak 30.000 masjid difungsikan sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran pada tingkat dasar. Perkembangan pendidikan pada Dinasti Abbasiyah dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dimulai pada abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-10 Masehi. Perkembangan alamiah ini disebut juga sebagai sistem pendidikan Arabiyah. Dan tahap kedua dimulai pada abad ke-11 Masehi. Nah, kegiatan pendidikan sudah mulai diatur oleh pemerintah. Dan pada masa ini pula sudah disusupi unsur non-Arab. Agar kualitas yang diharapkan dapat tercapai, maka diperlukan tujuan pendidikan yang tepat. Dan pendidikan akan menentukan keberhasilan dalam proses pembentukan pribadi manusia yang berkualitas. Pada masa Nabi Muhammad SAW, saat Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah, tujuan pendidikan hanya satu, yaitu semata-mata karena keagamaan, belajar dan mengajar Allah, dan tidak lain hanya mengharapkan keridhaannya. Kemudian pada masa Dinasti Abbasiyah, tujuan pendidikan adalah mengubah apa yang instruktif, mempersiapkan kebutuhan dan upaya baik dalam perilaku individu maupun kehidupan yang menghubungkan atau menggabungkan perspektif pribadi, sosial, dan profesionalisme. Abbasiyah menyumbang peran penting dalam semangat karena perkembangan karya-karya penting sebenarnya sudah dimulai sejak pertengahan Dinasti Umayyah. Ketika kekuasaan beralih ke tangan Dinasti Abbasiyah, kegiatan penerjemahan ke dalam bahasa Arab semakin marak dan dilakukan secara besar-besaran. Al-Mansur termasuk Khalifah Abbasiyah yang ikut andil dalam membangkitkan pemikiran. Ia mendatangkan begitu banyak ulama cendekia dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan ke Baghdad. Di samping itu, dia mengirimkan utusan untuk mencari buku-buku ilmiah dari negeri Romawi dan mengalihkannya ke bahasa Arab. Akibatnya, pada masa ini banyak para ilmuwan dan cendekiawan bermunculan, sehingga membuat ilmu pengetahuan menjadi maju pesat.
Adapun puncak keemasan dari dinasti ini pada 7 khalifah, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun al-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasit, dan Al-Mutawakkil. Tujuan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah sebagai berikut. Tujuan keagamaan, akhlak seperti pada masa sebelumnya, yakni di mana anak-anak belajar membaca dan menghafal Al-Quran, karena hal itu suatu kewajiban dalam agama. Supaya apa? Supaya mereka mengikuti ajaran agama serta akhlak menurut agama Islam. Tujuan kedua yakni tujuan kemasyarakatan, di mana pemuda-pemuda untuk belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat. Masyarakat yang penuh kejahiliaan menjadi masyarakat yang berilmu pengetahuan. Yang ketiga, yakni cinta ilmu pengetahuan, di mana mereka harus belajar, tidak mengharapkan keuntungan apa-apa selain dari mendapat ilmu pengetahuan. Mereka berkunjung ke seluruh penjuru negeri Islam untuk menuntut ilmu tanpa memperdulikan susah payah dalam perjalanan. Yang keempat, tujuan materi. Mereka menuntut ilmu supaya mendapatkan penghidupan yang layak dan pangkat yang tinggi. Pada masa dinasti Abbasiyah, terdapat beberapa lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi pusat pembelajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, madrasah. Madrasah merupakan lembaga pendidikan formal yang menyediakan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu agama seperti fikih, hadis, dan tafsir, dan ilmu sekuler seperti matematika, astronomi, filsafat, dan madrasah menjadi tempat penting bagi perkembangan intelektual di dunia Islam. Dan yang kedua, ada Baitul Hikmah. Baitul Hikmah dikenal sebagai House of Wisdom. Baitul Hikmah didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid dan diperkaya oleh Al-Ma'mun. Baitul Hikmah adalah pusat penerjemahan dan penelitian yang menarik banyak ilmuwan dan penerjemah dari berbagai belahan dunia. Di sini, karya-karya penting seperti Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dikembangkan lebih lanjut. Dan yang ketiga, ada masjid. Masjid selain menjadi tempat ibadah juga berfungsi sebagai tempat belajar. Banyak ulama dan cendekiawan yang mengajar di masjid-masjid besar, mengajar ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum kepada murid-murid mereka. Dan yang keempat, ada kutab. Kutab adalah sekolah dasar yang mengajarkan anak-anak membaca, menulis, dan dasar-dasar agama Islam seperti menghafal Al-Quran. Kutab menjadi fondasi awal pendidikan sebelum melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi di madrasah atau lembaga lainnya. Dan yang terakhir, ada perpustakaan. Selain Baitul Hikmah, banyak kota besar di bawah kekuasaan Abbasiyah memiliki perpustakaan yang besar dan lengkap. Perpustakaan ini tidak hanya menyimpan buku-buku dan manuskrip, tetapi juga menjadi tempat studi dan penelitian bagi para cendekiawan. Lembaga-lembaga pendidikan ini memainkan peran kunci dalam zaman keemasan Islam, memungkinkan penyebaran dan perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan teknologi yang signifikan. Cukup sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pada masa dinasti Abbasiyah terdapat banyak pencapaian penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa bidang utama beserta pencapaian yang menonjol. Yang pertama, matematika. Al-Khawarizmi yaitu seorang matematikawan yang dikenal sebagai Bapak Aljabar. Karya utamanya Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Aljabar wal Muqabalah menjadi dasar bagi perkembangan aljabar. Dia juga memperkenalkan sistem bilangan desimal yang sangat berpengaruh di Eropa. Yang kedua yaitu astronomi. Yang pertama Al-Batani.
Al-Battani ini seorang astronom yang membuat pengamatan akurat tentang gerakan materi, bulan, dan planet-planet. Karyanya, Kitab Al-Jiz, digunakan oleh astronom Eropa hingga abad ke-16. Selanjutnya, Al-Farghani, yaitu menulis buku tentang dasar-dasar astronomi yang menjadi referensi penting bagi ilmuwan Eropa selama Renaissance. Yang ketiga yaitu kedokteran. Yang pertama, Al-Razi, seorang dokter dan filsuf yang menulis banyak karya tentang kedokteran termasuk Kitab Al-Hawi yang merupakan ensiklopedia kedokteran yang digunakan di Eropa selama berabad-abad. Selanjutnya, Ibnu Sina, yang menjadi salah satu buku kedokteran paling berpengaruh di dunia selama berabad-abad. Yang keempat yaitu kimia dan fisika. Jabir Ibnu Hayyan dianggap sebagai bapak kimia. Jabir mengembangkan metode eksperimental dan penemuan seperti distilasi, kristalisasi, dan sublimasi. Karyanya sangat berpengaruh dalam pengembangan kimia modern. Al-Kindi menulis tentang berbagai topik termasuk optik dan fisika. Karya-karyanya mencakup teori tentang cahaya dan penglihatan. Yang kelima yaitu optik. Ibnu Al-Haytham dikenal sebagai bapak optik modern. Ibnu Al-Haytham membuat banyak eksperimen penting mengenai cahaya dan penglihatan. Karyanya, Kitab Al-Manazir, sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu optik. Selanjutnya, filsafat dan sains. Al-Farabi seorang filsuf dan ilmuwan yang memberikan kontribusi penting dalam bidang filsafat, logika, dan musik. Karyanya membantu menyebarkan pemikiran Aristoteles di dunia Islam dan Eropa. Selanjutnya, Ibnu Rus menulis banyak komentar tentang karya-karya Aristoteles dan memperkenalkan filsafat Yunani kepada dunia Islam. Pemikirannya memiliki dampak besar pada filsafat Eropa.